Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja bersama kami mengenai hubungan sosial. Kelompok kami beranggotakan saya, Firdanansi Junita Vianda Cahyani, nomor absen 33, dengan Wining Yulianti, nomor absen 34, dan Yudhistira Prastawa Hartono. Apa itu hubungan sosial? Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya yang saling mempengaruhi dan berdasarkan kesadaran akan saling membantu-menolong. Hubungan sosial disebut juga dengan interaksi sosial. Pengertian menurut ahli. Yang pertama, menurut Astrid S. Susanto, hubungan antar manusia yang menghasilkan hubungan dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Hasil hubungan sangat ditentukan oleh nilai dan arti serta interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan ini. Nomor 2 dari Bonner, hubungan antara dua individu atau lebih yang saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Nomor 3, Kimball Young dan Raymond W. Mack. Hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu, antara individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok lainnya. Nomor 4, Sujarno Sukanto. Dalam proses hubungan sosial yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis, meliputi hubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok. 5 dari Gilin dan Gilin, hubungan sosial yang dinamis menyangkut orang-orang, antar kelompok manusia, atau antar orang dan kelompok manusia. Nomor 6, Mariyati dan Suryati, kontak atau hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respon antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok. Murdiat Moko dan Handayani, hubungan sosial antar manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh yang mempengaruhi hubungan yang tetap dan akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Syarat hubungan sosial. Dalam hubungan sosial terdapat dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Contoh berbicara secara langsung. Kontak sosial tidak langsung, misalnya kontak sosial melalui perantara, contoh lewat SMS, media sosial, atau telepon. Komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan yang dilakukan oleh pembawa pesan kepada penerima pesan. Proses komunikasi bisa terjadi melalui 5 unsur yang meliputi 1. Sumber informasi, search atau yang sering disebut sebagai komunikator. Penerima informasi, receiver atau yang sering disebut juga dengan komunikan. Pesan message, 4. Alat dan media, 5. Umpan balik atau feedback. Ciri-ciri hubungan sosial menurut pendapat Charles P. Lomis, ahli sosiologi Amerika Serikat. Pelaku menjaring dua orang atau lebih. Adanya komunikasi antar pelaku dan menggunakan simbol-simbol. Adanya dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Adanya tujuan yang akan dicapai sebagai hasil dari hubungan sosial. Jenis hubungan sosial. 1. Hubungan sosial antara individu dan individu adalah hubungan yang menunjukkan terjadinya penyampaian pesan dari individu kepada individu lainnya. Misalnya yaitu seorang ayah yang sedang menasihati anaknya agar tidak malas belajar. Nomor 2, hubungan sosial antara individu dengan kelompok, yaitu hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan kelompok. Misalnya yaitu seorang ustadz yang sedang berceramah dalam pengajian akbar. Nomor 3, hubungan sosial antara kelompok dan dengan kelompok, yaitu hubungan sosial yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Misalnya yaitu kelompok OSIS dan kelompok pramuka menggalang dana untuk korban banjir. Faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Terdapat 6 faktor yang dapat memengaruhi hubungan sosial. Yang pertama adalah imitasi. Pengertiannya,
Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru orang lain sebagai tokoh idealnya. Imitasi cenderung tidak disadari dilakukan oleh seseorang. Imitasi pertama kali akan terjadi dalam sosialisasi keluarga. Misalnya, seorang anak sering meniru kebiasaan orang tuanya seperti cara berbicara dan berpakaian. 2. Identifikasi. Pengertian identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih dalam dari sugesti dan imitasi, karena identifikasi dilakukan secara sadar. Contoh identifikasi. Seorang pengagum berat artis terkenal. Ia sering mengidentifikasikan dirinya menjadi artis idolanya dengan meniru model rambut, model pakaian, atau gaya, dan menganggap dirinya sama dengan artis tersebut. 3. Ada sugesti. Pengertian sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Keempat, ada simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok atau lembaga formal pada saat-saat khusus. Contoh simpati adalah pada peringatan ulang tahun, pada saat lulus ujian, atau pada saat mencapai suatu prestasi. Yang kelima, ada empati. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut, seperti rasa senang, susah, sakit. Empati hampir mirip dengan sikap simpati. Perbedaannya, sikap empati lebih menjiwai atau lebih terlihat secara emosional. Contoh empati adalah saat kita turut merasakan empati terhadap masyarakat Yogyakarta yang menjadi korban letusan Gunung Merapi. Yang terakhir ada motivasi. Pengertiannya adalah motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu yang lain. Sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Contoh motivasi adalah guru yang memberikan motivasi kepada siswanya supaya siswanya semakin giat belajar. Bentuk hubungan sosial. Bentuk hubungan sosial dibagi menjadi dua, yaitu bentuk hubungan asosiatif dan bentuk hubungan disosiatif. Bentuk hubungan asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama, yang termasuk jenis interaksi sosial asosiatif adalah kerjasama. Bentuk interaksi lainnya adalah akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Disosiatif. Bentuk hubungan disosiatif adalah bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Contoh bentuk interaksinya adalah kompetisi, kontroversi, dan konflik sosial. A. Kerjasama dan pengertiannya. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama, saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa jenis kerjasama di antara lain: A. Kerukunan atau gotong royong, yakni bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela demi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berkaitan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam gotong royong. B. Bargaining, yakni bentuk kerjasama berupa kegiatan perjanjian pertukaran barang atau jasa dua organisasi ataupun lebih.
C. Kooptasi, yakni bentuk kerjasama berupa prosedur penerimaan unsur-unsur baru di kepemimpinan dan pelaksanaan ketatanegaraan organisasi guna menghindari adanya konflik. D. Koalisasi, yakni bentuk kerjasama berupa kombinasi dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. E. Joint venture, yakni bentuk kerjasama dalam perusahaan proyek khusus, seperti pengeboran minyak dan perhotelan. Akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri individu ataupun kelompok manusia sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan politik serta untuk mencegah terjadinya konflik. Bentuk akomodasi beserta pengertian dan penjelasannya. A. Koersi, yakni bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah dengan didominasi suatu kelompok atas kelompok lain. B. Kompromi, yakni bentuk akomodasi di mana pihak-pihak terlibat perselisihan saling meredahkan tuntutan hingga tercapai suatu penyelesaian bersama dengan cara kompromi. C. Arbitrase, yakni bentuk akomodasi yang terjadi jika terdapat pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri, sehingga diundanglah kelompok ketiga yang tidak berat sebelah untuk mengusahakan penyelesaian. D. Mediasi. Mediasi yakni bentuk akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk penengah atau juru damai. E. Konsiliasi, yaitu bentuk akomodasi berupa upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama. Yang F. Toleransi, yakni bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi karena tanpa disadari dan direncanakan. Adanya keinginan untuk menghindari diri dari perselisihan yang saling merugikan. Terakhir, G, yaitu stalemate, yakni bentuk akomodasi yang terjadi saat kelompok yang terlibat pertentangan memiliki kekuatan seimbang sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan dalam waktu lama. Contoh akulturasi misalnya, musik Melayu bertemu dengan musik Portugis yang dibawa para penjajah, sehingga menghasilkan jenis musik keroncong. D, yaitu asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Contoh asimilasi misalnya seni kaligrafi yang berasal dari Arab yang berkembang dalam kebudayaan Islam di Indonesia. Disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Bentuk interaksinya adalah kompetisi, kontroversi, dan konflik sosial. A. Kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif, sesuai aturan, tanpa adanya benturan fisik antar pesertanya. Contoh, pertandingan tarik tambang antar warga di lingkungan desa. B. Kontravensi.
Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak ada perselisihan atau konflik terbuka. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Terdapat 5 macam kontravensi yang ada, yaitu A. Kontravensi umum, seperti penolakan, keengganan, protes, perlawanan, gangguan, dan mengancam pihak lawan. B. Kontravensi sederhana, seperti menyangkal pernyataan orang di depan umum. C. Kontravensi intensif, seperti penghasutan dan penyebaran desas-desus. D. Kontravensi rahasia, seperti membocorkan rahasia atau berkhianat. E. Kontravensi taktis, misalnya mengejutkan kelompok lawan, provokasi, dan intimidasi. C. Konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian atau pertentangan, yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Konflik ditandai dengan adanya ancaman, kekerasan, dan konflik fisik antar pihak yang bertentangan. Contoh konflik sosial misalnya antara Israel dan Palestina, di mana Israel terus-menerus menyerang Palestina untuk merebut daerahnya. Adapun bentuk-bentuk konflik atau pertentangan antara lain, 1. Pertentangan pribadi, merupakan pertentangan yang terjadi antar individu dengan latar belakang atau sebab yang bermacam-macam. 2. Pertentangan rasial, yakni pertentangan yang terjadi karena kepentingan kebudayaan. Kondisi bertambah buruk apabila terdapat salah satu ras yang menjadi golongan minoritas. 3. Pertentangan antar kelas sosial, yakni pertentangan yang terjadi karena ada perbedaan kepentingan, seperti perbedaan kepentingan antara majikan dan buruh. 4. Pertentangan politik, yakni pertentangan yang terjadi antara golongan pada masyarakat antara negara-negara berdaulat. Misalnya seperti pertentangan yang terjadi antar partai politik menjelang pemilu atau pertentangan antar negara. 5. Pertentangan yang bersifat internasional, pertentangan yang disebabkan oleh kepentingan yang lebih luas menyangkut kepentingan nasional dan kedaulatan masing-masing negara. Apabila terdapat pihak yang tidak bisa mengendalikan diri, maka akan terjadi peperangan. Faktor penghambat. 1. Hambatan sosiologis. Hambatan ini berkaitan dengan perbedaan status sosial, agama, tingkat kekayaan, pendidikan, dan lainnya. 2. Hambatan antropologis. Hambatan ini berhubungan dengan perbedaan ras, etnis, dan suku bangsa. 3. Hambatan psikologis. Hambatan ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan mental seseorang, sehingga dapat mempengaruhi perilakunya. 4. Hambatan ekologis. Hambatan ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Dampak hubungan sosial. 1. Terjadinya difusi atau penyebaran manusia. 2. Terjadinya akulturasi dan asimilasi. 3. Mendorong adanya inovasi. 4. Memungkinkan terjadinya konflik. Contoh hubungan sosial. 1. Kegiatan rapat kerja anggota DPR dengan tokoh masyarakat terkait yang membahas rancangan undang-undang ketenagakerjaan. 2. Kegiatan pembelajaran antara guru dan murid di sekolah. 3. Ceramah pengajian oleh tokoh agama kepada jamaah di masjid. 4. Melakukan tawar-menawar harga antara pembeli dan penjual di pasar. 5. Kegiatan penyuluhan sosial terkait tata cara pilkada oleh pihak KPU kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.